Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akupresur hiperemesis gravidarum dari urut absen 13 sampai 25. Hiperemesis gravidarum merupakan muntah berlebihan pada wanita hamil yang menyebabkan terjadinya penurunan berat badan lebih dari 5% berat badan awalnya. Dampak hiperemesis pada ibu hamil yaitu dehidrasi yang menimbulkan konsumsi O2 menurun, gangguan fungsi liver, dan terjadinya icteris. Penanganan hiperemesis pada ibu hamil ada dua. Yang pertama, terapi farmakologi, yang kedua non-farmakologi. Adapun terapi farmakologi, yang pertama pemberian pirodiksin, yang kedua antihistamin, yang ketiga kortikosteroid. Adapun terapi non-farmakologi, kita memberikan aromaterapi, yang kedua kita memberikan akupresur hiperemesis gravidarum. Adapun pengertian akupresur, teknik dalam terapi ini menggunakan terapi dengan jari tangan sebagai pengganti jarum, tetapi melakukan pada titik-titik yang sama seperti yang digunakan pada akupuntur. Adapun manfaat akupresur itu sendiri, yang pertama untuk pencegahan penyakit, penyembuhan luka, rehabilitas atau pemulihan, dan meningkatkan daya tahan tubuh, mengatasi stres, cemas, nyeri, mual muntah, dan gejala-gejala penyakit lainnya. Akupresur untuk hiperemesis pada ibu hamil. Akupresur dapat mengatasi mual muntah, baik mencegah maupun mengurangi, dan memberikan rangsangan, tekanan, atau pemijatan pada titik-titik tertentu. Adapun kontraindikasi akupresur itu sendiri, yang pertama, akupresur tidak boleh dilakukan pada bagian tubuh yang luka, yang kedua bengkak, yang ketiga tulang retak atau patah, dan kulit yang terbakar. Langkah-langkah akupresur untuk hiperemesis pada ibu hamil. Yang pertama, kita siapkan alat. Adapun alatnya minyak atau lotion, handuk, selimut, kain kimono, cuci tangan, mengustrikan pasien untuk melepas dan mengganti pakaian yang telah disediakan, menanyakan kesiapan klien untuk memulai pijat atau masas, samakan jari tangan dan telapak tangan terapis dan milik klien untuk menyamakan besar ukuran cun dari tubuh klien. Posisikan klien senyaman mungkin. Ambil lotion sebelum melakukan pemijatan. Yang pertama, kita memulai pemijatan pada titik GV20 yang terletak di ubun-ubun besar. Lakukan titik dengan cara tarik garis khayal dari telinga kanan ke telinga kiri dan dari dahi hingga tengkuk. Titik permukaan dua garis tersebut adalah GV20. Kemudian melakukan pemijatan pada titik T17 yang terletak di dalam sebuah lekukan di belakang telinga bagian bawah. Lakukan pemijatan tekanan ke arah jantung. Kemudian melakukan pemijatan pada titik GB20 dan BL10. GB20 terletak satu cun di atas batas rambut belakang dalam sebuah lekukan. BL10 terletak di batas rambut bawah kepala klien. Lakukan pemijatan pada titik meridian GB20 dan lanjut ke BL10 ke arah jantung dengan memberikan tekanan. Kemudian melakukan pemijatan pada titik PC6 terletak 3 jari atau 2 cun di atas pergelangan tangan antara. Lakukan pemijatan dengan memberikan tekanan ke arah jantung. Kemudian melakukan pemijatan pada titik ST36 terletak 3 cun atau 4 jari di bawah patella. Lakukan pemijatan secara sirkular pada titik meridian. Kemudian lakukan pemijatan pada titik ST45 terletak pada ujung kanan kiri kuku jari telunjuk kaki. Lakukan pemijatan pada titik meridian tersebut dengan cara memilih ujung jari kaki. Lakukan pemijatan selama 10-15 menit, rapikan klien ke sisi semula.
Kemudian beritahu klien tindakan sudah selesai, bereskan alat dan serta cuci tangan kembali, lakukan evaluasi setelah dilakukan pemijatan. Terakhir kita melakukan pendokumentasian. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Perkenalkan saya Ibu Wijaya yang berjaga di BPM hari ini. Dengan Ibu siapa ya? Ibu Wijaya. Umur berapa Ibu? 30 tahun. 30 tahun. Ini kehamilan yang berapa Bu? Yang kedua. Umur kehamilan Ibu? 24 minggu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ada Keluhannya apa ya Bu? mual muntah. Muntah ini kira-kira udah berapa hari? Kurang lebih 1 minggu itu. Baik Ibu, di BPM ini ada yang namanya massase untuk hiperemesis atau muntah pada Ibu. Sebelumnya Ibu sudah mengetahui apa itu hiperemesis atau massase tersebut? Belum Ibu ya? Baik, saya akan menjelaskannya. Massase ini untuk mengurangi mual muntah pada Ibu. Nah Ibu, nanti titiknya ada 7. Yang pertama berada di ujung besar, yang kedua berada di belakang telinga, yang ketiga berada di batas atas bagian rambut sini Bu belakang, lalu yang keempat di bagian batas rambut bagian bawah Ibu, lalu selanjutnya berada di pergelangan atas tangan, yaitu 3 jari ya Bu, seperti ini, di sini, nanti di sini lakukan penekanan. Lalu selanjutnya berada di 4 jari di bawah lutut sini seperti ini Ibu. Lalu selanjutnya nanti yang terakhir berada di kanan kiri kuku bagian telunjuk kaki. Nah Ibu, untuk langkah yang kedua dan ketiga, nanti kan berada di teluk sini ya Ibu. Nanti jilbabnya itu dinaikkan. Apa itu berkenan? Ya, berkenan. Ya. Lalu di langkah yang kelima Ibu, tadi kan berada di lutut ya. Berarti roknya itu nanti dinaikkan 3 sampai ke atas lutut. Apa itu berkenan? Iya, benar. Jadi kalau begitu Ibu setuju ya, dengan setuju. tindakan ini. Jika Ibu setuju, silakan ada di sini Ibu. Kalau begitu saya izin untuk menyiapkan slide cuci tangan ya Ibu ya. Ya, silakan Bu. Selanjutnya persiapan alat, ada baskom berisi air, wastafel, minyak olive oil, dan baju kimono. Selanjutnya cuci tangan 6 langkah. Ibu silakan duduk di sini Ibu. Sebelumnya memakai baju ganti dulu ya Ibu. Dipakainya seperti ini Ibu. Silakan duduk di sini. Duduknya terbalik gini. Bu, sebelumnya saya samakan tangannya Ibu terlebih dahulu. Mana? Terserah. Ini gunanya untuk menyalakan jun ya Ibu. Sama ya Ibu ya, sama ya. Sebelumnya saya menuangkan minyak terlebih dahulu ya Ibu ya. Ibu sudah siap ya? Sudah. Duduknya udah nyaman ya Ibu? Ya. Baik, saya akan mulai pemijatan Ibu. Yang pertama berada di
ubun-ubun besar, yaitu untuk menentukan titiknya saya akan mulai tarik dari telinga kanan sini, lalu telinga kiri ini sih ini, lalu dahi sampai ke tekuk. Jadi di sini ya ibu ya. Saya akan melakukan pemijatannya dengan cara ditekuk-tekuk seperti ini. Untuk langkah selanjutnya ibu, yaitu berada di belakang telinga ibu. Saya izin untuk menaikkan hijab ibu ya. Permisi ya ibu. Jadi berada di belakang telinga ibu. Permisi ya ibu. Titik ini namanya TE17 ya ibu, berada di sini. Permisi ya ibu, saya mulai pemijatan. Ini dilakukan pemijatannya mengarah ke jantung seperti ini ya ibu. Lalu selanjutnya di bagian kiri juga sama ya ibu. Ini juga namanya TE17 atau ifung. Ini dilakukan juga pemijatannya ke arah ke jantung seperti ini ya ibu. Baik ibu, selanjutnya berada di atas batas rambut ya ibu. Di sini ini namanya GB20 atau fungce. Ini juga ditekan ke arah jantung seperti ini ya ibu. Lalu selanjutnya berada di titik BL10 ibu, atau di batas bawah rambut sini. Di sini ya ibu. Ini dilakukan juga ke arah jantung, diberi tekanan seperti ini. Nah ibu, udah saya tutup lagi ya ibu untuk di bagian tekuknya. Lalu selanjutnya kita pindah ke langkah ke-5, yaitu berada di pergelangan tangan. Ini terletak di antara 3 jari ya ibu, 3 jari di atas pergelangan tangan di sini. Nah, ini di antara tendon musculopasmalis longus dan musculoflexon carpi radis. Nah, titik ini namanya PC6 atau Neihuan. Cara pemijatannya yaitu diberi tekanan sedikit, lalu ke arah ke jantung seperti ini ya ibu. Seperti ini ya ibu. Nah, di bagian kiri selesai, lalu kita lanjut yang bagian tangan kanan ya ibu. Nah, sama seperti tadi ya ibu, 3 jari di atas pergelangan tangan dan di antara tendon juga seperti ini. Diberi tekanan sedikit dan diarahkan ke arah jantung seperti ini ya ibu. Ini PC6 atau Neihuan. Nah, pemijatan ini sudah selesai di bagian kanan, lalu kita lanjut di bagian lutut ya ibu ya. Permisi ya ibu, saya buka, naikkan dulu roknya. Permisi ya. Ini patella ya ibu ya. Lalu titiknya berada di 4 jari, 4 jari di bawah patella. Sini ya ibu ya. Ini cara pemijatannya yaitu sirkular ibu. Jadi bulatan seperti ini. Ini namanya titik ST36 atau Chu Zanli. Seperti ini ya ibu.
Di bagian kaki kiri sudah selesai, kita lanjut ke bagian kaki kanan ya Ibu. Permisi ya Ibu, saya naikkan roknya. Nah ini patelanya. Kita di 4 jari di bawah patela ya Ibu. Di bagian sini. Sirkular juga Ibu. Ini namanya titik ST36 atau tujuan Li tadi. Nah, di bagian lutut sini sudah selesai ya Ibu. Saya tutup kembali, permisi. Lalu kita lanjutkan ke bagian ujung kanan kiri kuku jari telunjuk. Permisi ya Ibu. Bagian sini. Ini namanya titik ST45 atau Litui. Nah, cara pemijatannya yaitu dipilin-pilin di ujung jari seperti ini ya Ibu. Untuk bagian kanan sudah selesai, kita lanjut ke bagian yang kiri ya Ibu. Nah, titiknya sama seperti tadi ya Ibu, di ujung kanan kiri kuku jari telunjuk. Cara pemijatannya juga sama, dipilin seperti ini. Nah, pemijatannya sudah selesai ya Ibu. Nah Ibu, pemijatannya ini kan sudah selesai ya Ibu. Saya bantu bersihkan yang bagian terkena pijatan tadi ya Ibu ya. Yang bagian kanan, bagian kaki, bagian kaki kanan. Nah Ibu, pemijatannya sudah selesai. Silakan Ibu duduk di ruang tadi ya Ibu ya. Saya akan membersihkan alat sekalian cuci tangan. Oh iya Ibu, fotonya.